Halo guys, welcome to the Airpods. Kembali lagi bersama gue Zevanya. Dan kali ini kita akan bahas salah satu tempat internship yang keren. Karena sebelumnya kita udah bahas tentang MBKM nih dengan Bu Haira. Tapi kali ini gue udah datangin salah satu narasumber yang paling kece abis. Siapa lagi kalau bukan Rido Gutaher. Halo Rido. Halo Zevanya, halo teman-teman. Nah, for information, dia ini masih jomblo. Jadi buat kalian yang juga masih jomblo, boleh digas. Tapi kalau punya duit, kalau nggak punya, jangan. Bisa aja Zevanya. Nah, jadi gini Kak Rido, Kakak kan dulu juga udah ngambil apa ya, internship MBKM. Itu kemarin di mana sih? Jadi gue kemarin ngambil internshipnya tuh dari Mitra USU kebetulan. Jadi Mitra USU ini juga masuk ke dalam program pemerintah yang namanya MBKM gitu. Jadi kemarin perusahaan yang gue apply itu di PT Pegadaian Persero Kanwil 1 Medan. Jadi pada saat kemarin ngambil sana kerjanya ngapain aja? Kerjanya di sana kebetulan gue apply-nya itu di bagian marketing. Jadi inline sama konsentrasi gue di manajemen yaitu pemasaran. Jadi kerjanya itu ya all about marketing, mulai dari cara nge-branding produk Pegadaian, cara menarik nasabah, cara memasarkan produk Pegadaian itu sendiri gitu. Tapi buat teman-teman udah tahu belum sih apa itu PT Pegadaian Persero? Pasti yang di pikiran teman-teman ini gade gitu ya. Soalnya udah Pegadaian. Iya, tapi masih banyak lagi produk Pegadaian yang bisa teman-teman dapatkan, apalagi generasi milenial sekarang nih Jevanya. Bener. Terus waktu kakak kemarin magang itu rasanya gimana? Rasanya pasti bangga ya. Bangga ya? Iya, bangga, tentunya bangga karena Buat kapan ya? karena ini merupakan salah satu program pemerintah ya. Jadi cara masuknya ke sana juga sedikit agak susah, tapi nggak susah-susah banget. Jadi buat teman-teman kalau mau coba aja gitu. Tapi kakak katanya mau nyoba lagi kan? Lagi proses. Doain ya teman-teman. Ayo kita doain, juga lulus juga biar uangnya ngalir ke sini. Boleh. Selanjutnya nih, waktu kakak kemarin ngambil Pegadaian, job desk-nya gimana? Serapat anak kemarin, serapat orang yang bekerja aslikah atau ada job desk yang beda gitu? Nah ini yang perlu teman-teman ketahui, anak magang itu tentunya berbeda dengan karyawan tetap dari suatu perusahaan gitu ya. Jadi kemarin gue ada di divisi marketing eksekutif. Jadi marketing eksekutif itu mengurus tentang kerjaan yang notabene-nya itu bisnis to bisnis. Kalau teman-teman tahu ya pasti tahu lah, manajemen ada pelajaran tentang itu gitu ya. Jadi kita menjalin kerjasama dengan instansi-instansi yang mana nantinya kita bakalan approach nasabah. Terus tentunya kita juga ngasih keuntungan ke instansi tersebut gitu. Kemudian kita bikin event-event, terus bikin program kerja yang inline sama generasi Z sama milenial juga gitu. Jadi kemarin gua di divisi marketing eksekutif itu kerjanya itu kita ke instansi-instansi, terus buat event gitu deh. Seru. Berarti lu dulu kerjanya gitu-gitu aja? Lebih ke gimana caranya menghasilkan duit. Oke, gimana caranya menghasilkan duit. Jadi di otak kita itu di divisi marketing eksekutif, gimana caranya menghasilkan duit, nanti yang hitung duitnya anak accounting gitu. Jadi udah biasa ngitung duit orang, dia sendiri nggak hitung ya? Oke mas, gas. Jadi terus nih kak, benefitnya lu nggak ikutan magang itu apa? Pasti ada dong benefitnya. Pasti ada, kalau nggak ada benefit ngapain kita ikut Ngapain ikut dong? Salah satunya? Ya salah satunya cuan ya, tapi buat teman-teman jangan mindsetnya tuh jangan cuan-cuan dulu gitu. Skill juga butuh kan? Iya, banyak yang kita dapetin dari program MBKM ini gitu. Salah satunya soft skill yang mana di bagian gue itu soft skill tentang marketing, terus public speaking, terus caranya meeting new people, terus caranya berkomunikasi dengan orang-orang penting. Banyak sih yang kita dapetin kalau misalnya kita ngejalaninnya dengan benar-benar ya. Sebenarnya internship ini juga butuh connect
Benar. koneksi sama orang lain. Benar. Jadi kalau misalnya kita udah lulus nih, udah wisuda, jadi kita juga gampang nyari pekerjaan yang lain. Karena Benar. kita juga banyak koneksi di luar. Benar Gitu. banget. Nah, jadi kakak ini kan udah selesai dan pengen melanjut. Apa yang udah kak dapetin? Apa yang udah lu dapetin sebelumnya selama magang? Ya itu yang udah gue bilang tadi, gimana? Kayak hal-hal baru apa gitu ya? Oh ternyata dunia kuliah itu beda ya dengan dunia kerja. Pasti ada dong. Pasti. Kalau kita belajar di manajemen tentunya kita belajar tentang kalau misalnya kalau teman-teman tahu POAC ya, Planning, Organizing, Activity and Controlling. Jadi di dunia kerja itu nggak sesimpel itu cara mengapply-nya. Gitu. Jadi cara untuk kita mengapply POAC itu di dunia pekerjaan, kita harus benar-benar paham target market yang kita sasar itu kayak gimana gitu, orang-orang yang mau kita pasarkan itu gimana, orang-orang yang mau kita pasarkan tentang produk yang kita miliki orang-orang itu gimana. Jadi kita benar-benar harus paham tentang produk kita dan juga orang-orang yang mau kita sasar gitu. Masih bingung sih gue, kenapa orang sepintar ini masih jomblo ya? Aduh, gue juga pusing kenapa gue jomblo. Boleh dong, silakan komen di bawah. Yang pengen jadi pacar atau ikut teknian sekalian dari dia. Oke, aku juga mau nanya dong sama Jeva. Apa tuh? Agak deg-degan. Jevanya udah semester berapa nih? Semester 4. Semester 4, kenapa nggak mau coba MBKM juga? Pengen nyoba, tapi kan ini kan oprek udahan magang merdeka. Kita masih semester 4, gue masih semester 4 dan MBKM itu minimal semester 5. Jadi itu salah satu sih. Jadi sekarang tuh masih kejar target ikut organisasi, ikut kayak set skill apa yang dibutuhin. Jadi pada saat nanti gue udah apply magang, itu nggak cuma sekedar tahu teori. Jadi kalau misalnya kita udah ikut magang organisasi ini kan juga banyak yang perlu kita ketahui kan. Jadi itu sih kenapa gue sebenarnya pengen, tapi harus ada yang namanya belajar dulu sebelumnya. Benar sih, buat teman-teman bisa diterapin sistem yang diterapin sama Jevanya. Kumpulin dulu prestasi-prestasi, organisasi-organisasi, biar nanti di CV-nya keren gitu. Ya biar CV-nya penuh, nggak cuma IPK doang. Percuma IPK 4,0 kalau nggak ada apa-apa. Ini no offense ya, Iya. ini no offense buat teman-teman yang cuma punya IPK nggak apa-apa, nanti Tapi lebih baik, iya. soft skill-nya ditambahin, hard skill-nya ditambahin, ikut organisasi dan lain sebagainya. Itu menunjang sih sebenarnya untuk pekerjaan. Dan selanjutnya apa yang harus disiapin? Kayak di kurikulum vitae itu apa aja sih yang harus disisipin supaya CV kita kelihatan menarik? Kalau misalnya bahas kurikulum vitae ya, sebenarnya aku juga belum jago-jago banget. Tapi yang lu tulis aja deh. Iya, yang gue tulis aja ya. Kemarin gue tulis tentang diri sendiri yang benar-benar gimana orang tertarik nih tentang gue gitu. Jadi Anaknya seksi. enggak gitu. Karena kita apply ke perusahaan bukan ke tempat lain. Anaknya pintar. Jadi gimana caranya kita menjelaskan diri kita itu biar orang-orang penasaran nih sama nih anak. Ini orang bagus nih. Dari dia ngejelasin dirinya aja kayaknya udah keren gitu. Jadi orang pengen tahu di saat interview itu kayak gimana gitu. Itu satu, itu poin utama. Kemudian di pengalaman organisasi itu dibanyakin kayak yang kata Jevanya tadi, dibanyakin kasih tahu ngapain aja di organisasi, terus pernah handle apa aja, terus Kalau cuma sekedar jadi anggota gitu, aman nggak? nggak masalah sih, Yang penting ikut aja. Yang penting punya banyak pengalaman di kepanitiaan, karena sebenarnya di dunia kerjaan itu yang udah gue rasain ya, gimana cara kita bisa teamwork. Jadi kalau misalnya kita udah punya organisasi pengalaman di kepanitiaan, jadi orang-orang percaya ini anak bisa nih kerja di teamwork gitu. Suka dukanya selama ngadepin internship, selama melakukan itu perjalanan. Kalau kita bahas duka ntar kakak-kakaknya lihat lagi gimana Aduh, sama dikit aja. Oke kak. Sukanya banyak ya, yang udah aku jelasin di awal, seru, terus emang sesuai sama konsentrasi gue. Senioritas ada nggak sih kayak pemisah? Oh ini anak internship nih harus dijauhin gitu. Nggak ada. Kebetulan di tempat gue nggak ada ya, karena Emang baik-baik ya pegadaian itu. iya ngejilat dikit nggak apa-apa kali ya. Yang penting nggak boleh. Enggak, ini beneran, ini honest review ya. Jadi emang lingkungan kerja di Pegadaian itu di tempat gue
emang kerja pegawainya tuh emang masih banyak yang muda-muda. Termasuk saya. Iya, termasuk saya kan magang ya. Iya, jadi pegawai tetapnya itu masih muda-muda gitu loh. Jadi emang kayak ngobrol sama kakak sendiri, sama abang sendiri. Dibantuin nggak sih kayak, Kak, gue nggak tahu nih yang ini, boleh minta tolong nggak? Dibantuin karena kita punya mentor di sana. Oh iya. Iya, kita punya mentor. Jadi Berapa banyak sih timnya? Kayak satu tim itu berapa banyak anggota? di divisi-divisi Ya. ya maksudnya. Oke. Itu per divisi lagi ya? Iya, per divisi. Jadi kita di divisi marketing eksekutif di batch kedua itu kemarin ada 2 orang. 2 orang aja. 2 orang aja gitu. Terus mentornya ada 1. Tiap divisi ada 1 mentor. Gitu-gitu. Tapi tiap divisi beda-beda. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 1 bahkan. Oh jadi beda-beda? Iya, tergantung kebutuhan dari perusahaan. Terus teman-teman kakak yang sebelumnya nih di USU ada nggak sih satu tempat kerja atau tempat internship? Ada banyak teman-teman Jadi yang nggak jadi awkward gitu ya di sana ya? Karena udah jadi banyak teman. iya, jadi kayak enggak, gue sendiri nih bingung mau ngapain gitu enggak. Karena kita juga punya, kebetulan waktu di batch aku ada teman-teman yang emang dekat banget gitu dan daftar juga dan puji Tuhan lulus. Sama lulus. Iya, dan di satu kantor juga. Jadi emang benar-benar kita having so much fun waktu ngerjain internship ini gitu. Kalau misalnya dukanya sih, karena di setiap perusahaan apalagi BUMN ya, itu ada yang namanya target. Jadi di awal udah dijelasin targetnya sekian ya. Target yang harus kamu capai selama 6 bulan ini harus dapat segini, harus dapat omset segini, harus dapat ini segini. Jadi itu yang mungkin jadi apa ya? Jadi momok pemikiran selama 6 bulan itu, aduh gimana ya gue capai target ini, bisa nggak ya gitu. Itu yang di awal gue rasain gitu. Oh berarti internship itu juga dikasih target pekerjaan yang harus diselesaikan dalam beberapa waktu, ada Iya, timeline-nya? Iya, ada kurun waktunya sendiri. Jadi tapi seiring berjalannya waktu, kalau misalnya lo yakin sama apa yang lo perbuat dan lo benar-benar 100% on it, pasti bakalan kecapai. Pernah nggak sih ngerjain sebuah project dari mereka sampai subuh nggak bisa tidur, akhirnya pekerjaan kuliah juga terbengkalai karena itu? Dan kayak mana caranya lu ngatasin itu? Harus milih yang mana nih? Pasti bingung kan? Oke. Kalau misalnya sampai subuh kayaknya belum ya. Setengah subuh kan? Jam 2-an kali ya. Kita ngerjain proposal kemarin, buat mau Itu ngerjain proposal per tim? Atau per pribadi? Pribadi karena kita mau sasaran kita tuh instansi yang emang udah benar-benar gede gitu, pemerintahan. Jadi kita harus benar-benar bisa ngerjain proyek itu, benar-benar harus beres dalam seminggu. Jadi benar-benar dikebut banget proposal, segala macam kebutuhan, ini segala macam. Itu sih. Kalau misalnya tadi pertanyaannya lagi, kuliah terbengkalai. Ya. Dijawab harus jujur nih. Kasihan ya dikadingin. Jadi kemarin gue emang buat keputusan, buat pilihan ya. Gue ada 2 pilihan ya, antara magang sama kuliahan gitu ya. Jadi gue buat keputusan, kayaknya gue fokus di magang aja deh gitu. Karena pemerintah dan dosen pihak prodi Bu Haira, Bu Haira udah janjiin bahwasannya nilainya nanti bakalan dikonversi 20 SKS. 20 SKS. Jadi di otak gue, udah deh gue fokus ke magang aja. Ntar kalau misalnya dapat nilai yang bagus juga bakalan dikonversi kok gitu. Ini gue percaya banget nih sama Bu Haira. Makanya kemarin gue benar-benar fokus banget di magang sampai gue, ini gak usah ditiru ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti lulus magang dan sambil kuliah, kalau bisa di make it balance aja ya. Jadi benar-benar kemarin gue ikut kuliah sama sekali. Ada sih beberapa yang masuk, cuman ya sekali aja gitu. Terus sisanya itu kan 24 SKS, hanya 20 yang dikonversi. 4 SKS itu
Kebetulan semester lalu kakak ngambil 23 SKS. Oh, 23. Jadi 3 itu harus ikut lagi. 3 SKS itu kuliah kayak biasa. Kuliah kayak biasa. Jadi di awal kita udah mutusin 20 SKS ini apa-apa aja nih mata kuliah yang bakalan kita konversi. Berarti waktu kemarin ikut 3 SKS itu kan sambil kuliah. Berarti sambil kuliah sambil kerja. Iya, karena kebetulan dikasih waktu jeda gitu kayak take your rest dari pegadaian sendiri. Kalau dari pegadaiannya masih kebebasan sebenarnya. Masih kebebasan. Selesai aja semua ya. Iya, yang penting apa yang udah kita kasih kerjaan sama lu kerjain dengan baik gitu. Kemarin proses kuliah yang 3 SKS itu kuliah pagi jam 10 atau jam 1 gitu. Ntar kalau misalnya udah kuliah boleh kuliah dulu. After that lu kerja lagi gitu. Pegadaian masih kebebasan itu. Berarti dari diri kita sendiri aja maunya gimana. Benar-benar. Terus ini ada nih, kasih tips dong yang pengen Kak, ada tips khusus nggak yang pengen dibagiin untuk anak-anak yang belum pernah ikutan MBKM atau yang pernah ikutan tapi nggak lolos? Yang pengen dulu kali ya? Atau yang nggak pengen dulu? Karena ada rasa sakit hati tentunya. Iya, coba yang udah ikut tapi nggak lulus. Iya, kalau misalnya nggak ikut, udah ikut tapi nggak lulus, coba lagi aja karena mungkin kemarin posisi yang kamu daftarin dan perusahaan yang kamu daftarin itu gak cocok sama kamu. Iya, bisa jadi. Karena anything happen for a reason kan. Jadi coba lagi aja di perusahaan-perusahaan lain, gak mesti yang terkenal banget kayak Shopee, Tokopedia, gak mesti yang kayak gitu. Kecil juga gak masalah. Iya, gak mesti yang kayak gitu karena dunia kerjaan sebenarnya bisa kita dapetin dari perusahaan apa aja. Karena budaya kerja itu hampir sama sih di semua perusahaan, tapi ada perbedaan sih sebenarnya. Jadi cobain aja. Tapi nggak usah yang terlalu tinggi-tinggi banget, cobain yang kayak biasa-biasa aja. Yang penting bisa lulus, bisa nambah pengalaman, bisa nambah cuan, bisa nambah connecting. Intinya coba terus aja. Kalau buat yang belum pernah, ambil keberanian untuk melangkah. Itu kuncinya. Jadi kalau misalnya nggak berani nih, aduh takut nggak lulus, takut kecewa, kan itu yang dimumuk pikiran mahasiswa nih, aduh takut banget nih ditolak gitu kan. Nggak usah mikirin itu. Cobain aja di mana aja, cobain masukin CV-nya, daftar. Lagian kan nggak ada batas maksimal. Nggak ada batas maksimal. Kasih aja semua. Iya benar. Yang mana lulus, ya puji Tuhan. Kalau lulus coba lagi. Lagian pun rentang waktunya itu kan agak jauh ya. Antara oprek dengan pada saat mereka udah bekerja. Benar. Jadi kita masih punya tempat, masih punya ruang untuk kita improve. Dan kita juga punya ruang untuk belajar hal-hal yang lain, skill-skill yang baru, ikut organisasi, kepanitiaan dan sebagainya. Benar-benar. Apalagi kalau misalnya yang di pikiran teman-teman yang belum pernah ikutan, aduh kayaknya gue belum bisa deh buat kerja gitu kan. Itu pemikiran yang nggak baik sih, karena semakin lama lu stuck di situ ya nggak bakal berkembang. Apalagi kayak yang udah gue bilang tadi, nanti dikasih mentor, nanti diajarin dari awal. Jadi kemarin di Pegadaian itu kita sebulan masa pembelajaran dulu. Mereka ngasih ilmu terus. Emang berapa bulan sih? Kebetulan harusnya 6 bulan, tapi dari pihak USU-nya sendiri memutuskan untuk 3 bulan aja karena kemarin kan kita dipercepat ya ujian akhir semesternya. Jadi nilai harus sudah keluar di Desember. Jadi pihak Pegadaian memutuskan untuk anak-anak USU 3 bulan aja. 3 bulan juga udah cukup. Cukup banget. Lagi untuk 3 bulan dari semua yang udah kita pelajari sama kuliah kayaknya lebih bagus di praktek. Jadi kalau kita pada saat praktek pun kita juga nggak terlalu banyak butuh teori, karena teori itu hanya mengajar kita dari tulisan doang, dari apa yang dosen bilang gitu kan. Sedangkan praktek kita masih tahu, oh pekerjaannya ini kita harus melakukan ini, kalau misalnya bekerja ini kita harus ini gitu. Jadi kita udah sama-sama ngerti kalau itu emang harus dikerjain gitu. Benar, apalagi di ekonomi sendiri nggak ada yang namanya lab, nggak ada yang namanya PKL gitu kan. Jadi gue masih ingat banget apa kata Bu Aisyah. Jadi Bu Aisyah cantik sih. Kalau Bu Aisyah. Jadi labnya anak ekonomi itu satu organisasi
satu magang. Jadi organisasi tentunya udah harus teman-teman ikutin buat nambah CV, nambah pengalaman. Dan magang ini benar-benar kita langsung terjun ke dunia pekerjaan. Kita diajarin gimana caranya buat project, gimana caranya menangani sebuah kasus, terus gimana caranya teamwork yang benar-benar teamwork gitu loh. Bukan kalau teamwork di kepanitiaan organisasi kan sesama mahasiswa ya. Kalau di magang di tempat kerja teamworknya itu benar-benar sama profesional. Jadi vibes-nya beda. Benar-benar. Jadi nggak ada ruginya gitu loh buat kita ikut program MBKM dari pemerintah ini. Lagian kalau misalnya nih kita ikutan organisasi, ikutan magang, sebenarnya bisa aja sih kalau kita fokus di dunia perkampusan doang. Walaupun aku pengen nih ambis untuk ngambil 4,0. Tapi kan lebih alangkah baiknya kalau kita mencari sesuatu hal yang benar-benar nggak mengasah hard skill kita, mengasah soft skill kita gitu. Dan inilah ruang untuk kita selama 4 tahun kalau kuliah doang. Asik nggak sih? Kan lebih asik kita gabung sama teman, sosialisasi gitu, daripada di rumah stay untuk kerjain tugas kelompok dan sebagainya kan. Wah, gue udah mau banget. Benar-benar. Jadi gue pengen cerita nih sedikit. Gue punya teman, dia dari semester 1, 2, 3, 4 dia tuh benar-benar fokus banget ngejar IP. Ngejar IP. Tapi di semester 5 dan semester 6 ini dia mau cari pengalaman di luar dari kampus. Nah itu salah satu trik yang bisa teman-teman ikutin. Kumpulin aja dulu IP-nya. Kan kalau misalnya IP 4 dari semester 1 kan udah bagus banget lah ya, udah bagus banget. Jadi kalau semester 5 teman-teman mau magang, apalagi MBKM bakal dikonversi, kan makin bagus loh. Apalagi kita juga sebagai anak manajemen, kita juga harus pintar manajemen waktu, manajemen ruang dan sebagainya. Jadi kalau misalnya nih kita udah jadi anak manajemen, kita harus tahu semester ini aku harus ini, semester ini aku harus ini. Jadi semua udah terset goalsnya harus apa gitu kan. Kalau misalnya kan hanya sekedar duduk diam tenang di rumah ngerjain tugas terus selesai terus tidur ya untuk apa, ngapain kuliah? Bagus cuci piring aja deh. Jadi itu sih yang bisa kita pelajari dari Kak Rido. Ini aja sih Kak pertanyaan yang bakal disampaikan. Jadi terima kasih banyak karena udah jadi narasumber di podcastnya gua. Dan jangan lupa untuk comment, like, and subscribe. Karena untuk podcast selanjutnya kita akan mengundang salah satu perusahaan, masih secret. Dan kita akan membahas tentang bagaimana cara mengapply sebuah kurikulum vitae, bagaimana kita mengisinya, dan apa-apa aja sih yang dibutuhkan dari mereka. Jadi bagaimana cerita selanjutnya? See you.